Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Untuk kali ini akan membahas cara memposting buku besar. Di sini saya menggunakan kasus UD Sejuk Indonesia yang merupakan soal UKK akuntansi tahun 2025 paket 1. Data yang diperlukan untuk memposting ke buku besar, yang pertama kita ambil trial balance yang ada di dalam soal. Di sini sudah ada trial balance per 30 November tahun 2024 dan dipindahkan ke dalam buku besar sebagai opening balance. Jadi merupakan saldo awal per 1 Desember tahun 2024, di sini tahun bukunya. Dari trial balance ini kita posting ke dalam general ledger atau buku besar, yaitu dengan cara nama akun yang ada di sebelah debit, angkanya yang ada di sebelah debit, maka kita posting ke dalam general ledger di sebelah debit juga. Dan nama akun dengan jumlahnya apabila ada di sebelah kredit, maka kita posting juga di sebelah kredit. Kita mulai yang pertama untuk memposting trial balance atau saldo awal ke dalam buku besar atau general ledger. Di sini ada cash in bank di sebelah debit. Maka kita masukkan ke dalam general ledger untuk cash in bank. Tanggal kita isi tanggal 1, jadi kita isi tanggal 1. Dengan deskripsinya kita isi opening balance atau saldo awal. Cash in bank ada di sebelah debit, maka kita posting di kolom balance di sebelah debit. Lalu yang kedua ada petty cash. Petty cash di sebelah debit, maka kita posting untuk opening balance di sebelah debit. Lalu yang ketiga ada account receivable di sebelah debit, maka kita posting untuk opening balance account receivable di sebelah debit. Lalu berikutnya ada allowance. Allowance di sini ada di sebelah kredit. Maka kita posting opening balance untuk allowance yaitu di sebelah kredit. Jadi begitu seterusnya sampai dengan trial balance ini selesai, kita pindahkan ke dalam general ledger atau buku besar. Jadi angka-angka yang ada di debit kita posting di sebelah debit. Sedangkan angka-angka yang di sebelah kredit kita posting ke sebelah kredit sampai dengan terakhir income tax expense kita posting semuanya ke dalam general ledger. Setelah selesai kita memposting saldo awal atau opening balance di general ledger. Lalu berikutnya kita akan memposting dari jurnal khusus. Yang diposting dari jurnal khusus dimulai dari purchase jurnal. Jadi kita memposting ke dalam general ledger ini dimulai dari purchase jurnal, lalu sales jurnal, lalu yang ketiga cash receipt jurnal, yang keempat cash payment jurnal, lalu yang kelima general jurnal, dan yang terakhir yaitu petty cash jurnal. Kita mulai yang pertama, posting purchase jurnal ke dalam general ledger. Untuk posting jurnal khusus ke dalam buku besar, yang kita ambil hanya rekapitulasi jurnalnya saja. Jadi yang direkapitulasi jurnalnya saja, tidak perlu melihat dari jurnal khususnya, tetapi dari rekapitulasi jurnalnya. Di dalam rekapitulasi jurnal ini ada nomor akun dan jumlah. Kita posting dengan melihat nomor akun dan jumlahnya. Apabila ada di sebelah debit, maka kita posting ke dalam general ledger di sebelah debit. Dan apabila ada di sebelah kredit, kita posting ke dalam general ledger di sebelah kredit. Kita mulai yang pertama untuk purchase jurnal, rekapitulasi jurnalnya di sini saya zoom agar lebih terlihat. Di sini di purchase jurnal ada yang pertama nomor akun 1.500 dengan jumlahnya di sebelah debit. Maka kita posting dengan mencari nomor akun 1.500 di dalam buku besar.
yaitu diambil dari purchase journal. Maka saya isi di sini tanggal 31 dengan deskripsinya PJ, yaitu kepanjangan dari purchase journal. Jadi saya singkat. Angkanya di sebelah debit, maka kita posting di sebelah debit dengan jumlah yang sama. Debit dengan debit, maka saldonya menjadi bertambah. Lalu berikutnya nomor akun 1900 di sebelah debit. Maka kita cari nomor akun 1900, kita posting dari purchase journal di sebelah debit dengan jumlah yang sama. Debit dengan debit, maka saldonya menjadi bertambah. Lalu berikutnya ada nomor akun 5.200 di sebelah debit 2.300.000 rupiah, maka kita cari nomor akun 5.200. Lalu kita posting diambil dari purchase journal di sebelah debit, maka debit dengan debit saldonya menjadi bertambah. Lalu kita masuk yang di sebelah kredit, ada nomor akun 2.100, yaitu sebesar 646.655.000 rupiah. Maka kita cari nomor akun 2.100, jadi nomor akun 2.100 kita ambil dari purchase journal di sebelah kredit, maka kita posting di sebelah kredit dengan jumlah yang sama. Kredit dengan kredit, maka saldonya menjadi bertambah. Selesai di purchase journal, lalu kita ke sales journal. Caranya sama, kita ambil dari rekapitulasi jurnalnya. Jadi kita ambil dari rekapitulasi jurnal untuk berikutnya, yaitu sales journal. Di sini dari sales journal yang pertama ada nomor akun 1.300, maka kita cari nomor akun 1.300. Diambil dari sales journal di sebelah debit, maka kita posting di sebelah debit. Debit dengan debit, maka saldonya menjadi bertambah. Lalu berikutnya ada 5.100 di sebelah debit, maka kita cari nomor akun 5.100. Kita posting diambil dari sales journal di sebelah debit, maka kita posting di sebelah debit. Debit dengan debit, maka saldonya menjadi bertambah. Lalu berikutnya di sebelah kredit ada nomor akun 1.500. Maka kita posting untuk nomor akun 1.500 diambil dari sales journal di sebelah kredit. Maka kita posting di sebelah kredit. Debit dengan kredit, maka saldonya menjadi berkurang. Lalu berikutnya nomor akun 2.800, maka kita cari nomor akun 2.800, kita ambil dari sales journal, kita posting di sebelah kredit, jadi diambil di sebelah kredit, kita posting di sebelah kredit, kredit dengan kredit, maka saldonya menjadi bertambah. Lalu berikutnya nomor akun 4.100. Maka kita cari nomor akun 4.100 di sebelah kredit dari sales journal. Maka kita posting di sebelah kredit. Kredit dengan kredit, maka saldonya menjadi bertambah. Lalu yang terakhir dari sales journal yaitu 4.400. Maka kita cari nomor akun 4.400 diambil dari sales journal di sebelah kredit, maka kredit dengan kredit saldonya menjadi bertambah. Selesai kita di sales journal, lalu kita ke cash receipt journal. Sama, di cash receipt journal yang kita ambil yaitu
rekapitulasi jurnalnya saja, yaitu nomor akun yang ada di debit kita posting di sebelah debit, dan nomor akun dan jumlah yang ada di sebelah kredit kita posting di sebelah kredit. Yang pertama untuk 1.100 maka kita posting 1.100 diambil dari cash receipt jurnal, maka kita posting di general ledger yaitu cash receipt jurnal. Di sini saya singkat menjadi CRJ di sebelah debit. Debit dengan debit maka saldonya menjadi bertambah. Lalu berikutnya 5.100 di sebelah debit, maka kita cari nomor akun 5.100. Yaitu diambil dari cash receipt jurnal di sebelah debit, maka debit dengan debit, maka saldonya menjadi bertambah. Lalu yang di sebelah kreditnya ada nomor akun 1.300. Maka kita cari nomor akun 1.300. Kita ambil dari cash receipt jurnal di sebelah kredit, maka kita posting ke buku besar yaitu cash receipt jurnal di sebelah kredit untuk nomor akun 1.300. Debit dengan kredit maka saldonya menjadi berkurang. Lalu berikutnya ada 1.500 di sebelah kredit, maka kita cari nomor akun 1.500 diambil dari cash receipt jurnal di sebelah kredit. Debit dengan kredit, maka saldonya menjadi berkurang. Lalu berikutnya ada nomor akun 2.800 di sebelah kredit, kita cari nomor akun 2.800. Di sebelah kredit diambil dari cash receipt jurnal. Kredit dengan kredit maka saldonya menjadi bertambah. Terakhir untuk cash receipt jurnal ada 4.100. Di sebelah kredit kita cari nomor akun 4.100. Diambil dari cash receipt jurnal di sebelah kredit maka kita posting di sebelah kredit. Kredit dengan kredit maka saldonya menjadi bertambah. Selesai di cash receipt jurnal. Untuk cash payment jurnal ini juga sama caranya. Kita posting dari nomor akunnya. Jadi kita posting semua dari nomor akunnya. Apabila ada di sebelah debit, kita posting di general ledger di sebelah debit. Apabila ada di sebelah kredit, kita posting di sebelah kredit. Begitu juga untuk general journal dan petty cash journal. Semua kita posting ke dalam general ledger. Itulah tadi cara posting general ledger atau buku besar dari jurnal khusus ke dalam buku besar. Untuk kali ini saya akan membahas cara membuat trial balance atau menyusun trial balance untuk kasus UD Sejuk Indonesia yang merupakan soal UKK akuntansi tahun 2025 paket 1. Cara kita membuat trial balance yaitu datanya diambil dari general ledger. Jadi data dari general ledger kita pindahkan ke dalam trial balance. Untuk masing-masing nama akun dan jumlahnya kita ambil dari general ledger. Contoh yang pertama cash in bank. Cash in bank ada saldo terakhirnya di sebelah debit, maka kita pindahkan ke dalam trial balance di sebelah debit dengan jumlah yang sama, yaitu di sini cash in bank 1.435.819.000 rupiah. Lalu begitu seterusnya untuk petty cash. Petty cash ada di sebelah debit, maka kita pindahkan ke trial balance di sebelah debit. Lalu ada account receivable di sebelah debit, maka kita pindahkan angkanya, saldo terakhirnya di sebelah debit untuk trial balance. Lalu berikutnya ada allowance. Allowance ada di sebelah kredit, maka kita masukkan jumlahnya di sebelah kredit di trial balance.
Lalu berikutnya ada merchandise inventory di sebelah debit, maka kita masukkan ke trial balance di sebelah debit. Lalu berikutnya ada office supplies di sebelah debit, maka kita masukkan angkanya untuk office supplies di sebelah debit. Lalu ada prepaid insurance di sebelah debit, maka kita masukkan angkanya prepaid insurance di sebelah debit. Lalu berikutnya ada prepaid rent di sebelah debit, maka kita masukkan angkanya prepaid rent di sebelah debit. Lalu berikutnya ada PPN income di sebelah debit, maka kita masukkan angkanya di trial balance untuk PPN income dengan jumlah yang sama. Lalu berikutnya ada equipment at cost di sebelah debit, maka kita masukkan ke dalam trial balance di sebelah debit. Lalu ada equipment akumulasi depreciation di sebelah kredit, maka kita masukkan ke dalam trial balance di sebelah kredit untuk equipment akumulasi depreciation. Lalu selanjutnya ada account payable ada di sebelah kredit, maka kita masukkan angkanya di sebelah kredit. Lalu ada expense payable, ini tidak ada angkanya, maka kita lewati. Lalu ada income tax payable di sebelah kredit, maka kita isi untuk income tax payable 21 di sebelah kredit. Lalu ada income tax payable 22, ini tidak ada angkanya, kita lewati. Income tax payable 23 ada di sebelah kredit, maka kita masukkan angkanya untuk income tax payable 23 di sebelah kredit. Lalu berikutnya ada income tax payable 25, tidak ada angkanya, PPN payable, maka kita lewati. Lalu berikutnya ada PPN outcome di sebelah kredit, maka kita pindahkan ke dalam trial balance untuk PPN outcome di sebelah kredit. Lalu berikutnya ada Bank Mandiri Loan. Bank Mandiri Loan di sini ada di sebelah kredit saldonya, maka kita pindahkan di trial balance di sebelah kredit. Lalu berikutnya ada Deva Capital. Deva Capital di sebelah debit, maka kita pindahkan untuk Deva Capital di sebelah kredit. Lalu ada Deva Drawing di sebelah debit, maka kita pindahkan untuk Deva Drawing di sebelah debit. Lalu berikutnya ada sales di sebelah kredit, maka kita masukkan angkanya untuk sales di sebelah kredit. Lalu berikutnya ada sales return di sebelah debit, maka kita masukkan angkanya sales return di sebelah debit. Lalu berikutnya ada free collect di sebelah kredit, maka kita masukkan free collect di sebelah kredit. Lalu ada cost of goods sold di sebelah debit, maka kita masukkan angkanya cost of goods sold di sebelah debit. Lalu berikutnya ada freight paid di sebelah debit, maka kita masukkan angkanya freight paid di sebelah debit. Lalu ada advertising expense di sebelah debit, kita pindahkan angkanya di sebelah debit untuk trial balance. Lalu berikutnya ada telepon, internet and electricity expense di debit, maka kita masukkan angkanya di trial balance sebelah debit. Lalu ada office supplies di sebelah debit, maka kita masukkan angkanya office supplies di sebelah debit. Lalu berikutnya ada bad debt expense, tidak ada angkanya. Depreciation expense di sebelah debit, maka kita masukkan angkanya untuk depreciation expense di sebelah debit. Lalu ada insurance expense di sebelah debit, maka kita masukkan angkanya insurance expense di sebelah debit. Lalu rent expense ada di sebelah debit, maka kita masukkan angkanya rent expense di sebelah debit. Lalu berikutnya ada wages and salaries expense di sebelah debit, maka kita masukkan angkanya dengan jumlah yang sama di sebelah debit. Lalu berikutnya ada maintenance expense di sebelah debit, maka kita masukkan angkanya untuk maintenance expense di sebelah debit. Lalu berikutnya ada other operating expense di sebelah debit, maka kita masukkan angkanya untuk other operating expense di sebelah debit. Lalu interest revenue di sebelah kredit, kita masukkan angkanya di sebelah kredit.
Lalu berikutnya ada interest expense di sebelah debit, kita masukkan angkanya di sebelah debit. Bank service charge di debit, maka kita masukkan angkanya di sebelah debit. Dan yang terakhir income tax expense di sebelah debit, maka kita masukkan angkanya di sebelah debit. Selesai semua, sudah kita masukkan ke dalam trial balance, diambil dari general ledger atau buku besar. Lalu jangan lupa kita total atau jumlahkan. Jadi di sini kita jumlahkan, debit dengan kredit harus balance. Itulah tadi cara menyusun trial balance untuk kasus UD Sejuk Indonesia yang merupakan soal UKK Akuntansi tahun 2025 paket 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.